Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah kita Statistika Pendidikan. Kita sudah sampai di pertemuan yang ke-10. Ya, setelah beberapa minggu ini kita tidak on ya untuk perkuliahan, untuk upload video lagi. Kali ini kita akan upload lagi video dan akan kita coba dalam waktu yang singkat untuk menyelesaikan pertemuan perkuliahan kita ya, sampai setidaknya 14 atau 15 kali pertemuan ya. Baik, kali ini kita akan membahas distribusi Gauss dan distribusi T ya. Kita bahas terlebih dahulu tentang distribusi Gauss ya. Distribusi Gauss adalah merupakan distribusi normal ya sebenarnya. Jadi makanya sering disebut juga dengan distribusi normal. Jadi distribusi normal yang berasal dari distribusi peubah acak kontinu ya. Jadi memang ada peubah acak kontinu, ada peubah acak ya, atau variable random discrete ya. Jadi yang distribusi Gauss ini distribusi normal yang kontinu. Jadi nanti ada kita kenal tentang kurva normal ya. Oke, kita punya persamaannya atau distribusinya seperti ini. Fx sama dengan 1 per ini sigma ya, sigma kecil, sigma akar dari 2pi ya dikali dengan eksponensial dari min setengah dikali x kurang mu per sigma dikuadratkan. Nah ini ya, pi itu nanti kita pakai 3,14 ya. Kemudian yang ini eksponensialnya persanta yang nilainya sama dengan 2,7183 ya. Dan mu ini parameter. Oke, ini ada sigma ya, ini juga parameter ya dari simpangan baku distribusi populasinya. Dan ini x ya, peubah kontinu yang daerah daerah nilainya itu antara min tak hingga sampai tak hingga ya, cukup luas. Kemudian kita diberikan sifat distribusi normal. Yang pertama ini ya, grafiknya selalu terletak di antara sumbu x ya. Kemudian bentuk grafiknya simetris terhadap x sama dengan mu. Modus tercapai pada mu ya 0,3989 per sigma. Kemudian yang keempat, grafiknya asimptotis terhadap sumbu x. Luas daerah grafik sama dengan 1 satuan persegi. Oke, ini bisa teman-teman untuk baca sendiri. Yang ini sudah kita bahas sebelumnya ya. Ada platykortik, leptokortik. Silakan dilihat video sebelumnya. Oke. Selanjutnya di sini ada nanti daftar distribusi normal baku. Nanti kita lihatkan. Ya, distribusi normal baku adalah distribusi normal dengan nilai rata-ratanya atau mu sama dengan 0 ya. Jadi kalau mu sama dengan 0 itu namanya distribusi normal baku. Jadi ada distribusi normal saja, ada distribusi normal baku ya. Kalau distribusi normal saja itu yang ini ya, distribusi normal persamaannya ini. Kalau normal baku tinggal kita ganti mu dengan 0 gitu ya. Gitu ya. Oke, dan sigmanya sama dengan 1. Jadi 0 1 ya, sorry. Tadi belum lengkap ya. Jadi mu-nya 0, sigmanya 1 ya. Ganti sigma dengan 1. Nah, itulah distribusi normal baku. Nah, jadi kalau kita masukkan ke persamaan distribusi normal tadi, maka untuk normal baku akan kita peroleh persamaan seperti ini. Teman-teman nanti bisa lakukan uji sendiri, masukkan mu-nya 0, sigma-nya 1, akan ketemu persamaan seperti ini. Ya, nanti x-nya berganti dengan z ya, dengan luas z juga antara min tak hingga sampai tak hingga juga. Oke, di sini ini transformasinya ya dari ini z sama dengan x min mu per sigma bagi populasi. Nah, ini yang bagi sampelnya. Z sama dengan x min x bar ya per s. Oke, s kita ingat di video sebelumnya ya. Nah, ini sigma, di sini kita pakai s ya. Nanti akan kita lihat. Oke, nah ini tidak usah kita bahas. Oke, silakan
dipelajari sendiri bagi yang tertarik, silakan. Oke, berikut kita melihat bagaimana membaca daftar atau distribusi normal baku ya. Seperti ini. Kita nanti ada tabelnya seperti ini ya, kira-kira. Hitung nilai Z hingga 2 desimal. Oke. Berarti 0,1 berapa gitu ya. Misalnya 0,02 berarti di sini. 0,15 gitu ya. Atau 0,15 gitu. Berarti di sini. Baris kedua kolom ke-6 ya. Yang ada angka 5 ini. Kemudian di sini gambarkan sketsa kurvanya. Oke, nanti kita lihat lebih lanjut. Oke, silakan dibaca sendiri langkah-langkahnya itu ya. Nah, di sini kita lihat ada contohnya. Contoh yang pertama, luas di bawah kurva normal baku antara Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 0,23 dapat dilihat langsung pada tabel distribusi normal baku seperti ini. Jadi kita ke tabel vertikalnya dulu, baru nanti ke horizontalnya ya. Jadi di sini kan 0,23 ya, 0,23 karena dia mulai dari 0 berarti kita langsung saja ke sini. 0,23 berarti 0,2 di sini, 0,2 lihat di sini. Angka 3 lihat di yang vertikal. Nah, berarti apa? Titik temu antara baris ini dengan kolom ini itulah nilai dari atau luas di bawah kurva normal baku antara Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 0,23, yaitu 0,0910 ya. Nah, pola ini kira-kira sama dengan atau 9,1% gitu ya. Nah, ini 0, ini Z sama dengan 0, Z sama dengan 0 itu di tengah-tengah ya. Nah, ini karena rata-rata, karena mu-nya sama dengan 0 ya. Kemudian sampai 0,23 kira sampai sini. Nah, maka luas inilah yang 0,09110 itu ya, 10 gitu ya, atau 9,1%. Nah, ini luasan ini. Nah, kalau luas seluruhnya kan 100% gitu ya. Nah, luas ini saja 9,1%. Oke, kita lihat tabelnya. Nah, ini contoh tabel distribusi normal baku ya. Ini tabelnya. Oke, ini luas. Jadi angka-angka di sini sebenarnya luasannya sebenarnya ya. Hasil ini adalah luasan dari kurva tersebut. Daerah di bawah kurva normal ya, normal baku. Oke, normal baku atau normal standar ya, sama aja. Nah, di sini coba kita lihat lagi. Misalnya tadi kan Z0 sampai 0,23 gitu ya. Nah, kalau kita misalkan yang lain misalnya antara Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 2,91 misalnya gitu ya. 2,91. Maka kita lihat di sini 2,9 gitu ya. 2,9 di sini, satunya kolom ini ya, kolom ini. Maka kita akan dapatkan 0,4982. Nah, itulah luas luas daerah di bawah kurva normal antara Z yang kita berikan tadi, atau ini 49,8% ya, hampir separuhnya itu. Ya, di sini kita lihat beberapa bentuk ya. Kalau antara Z sama dengan 0 sampai Z yang positif itu kita mudah ya menentukannya seperti ini tadi ya. Langsung saja kita lihat 1,25, 1,2 di vertikal, 5-nya yang di horizontal. Nanti akan ketemu angka 0,3944. Kita coba lihat ya. Ini 1,25. Jadi antara Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 125. Z 1,25. Nah, 1,2 di sini, 5-nya di sini ya. Oke, 0,3944. Benar kan? 3944 seperti itu. Nah, bagaimana pula kalau seandainya dari Z yang bernilai negatif sampai 0 gitu ya. Nah, 0. Nah, maka ini bisa kita lihat seperti ini ya. Kita bisa misalkan ini positif, sama saja nanti nilainya. Berarti kita coba lihat 2,13. 2,1 ke samping 3. Ini luasnya katakan 0,4834.
4834 ya, benar ya. Jadi kalau dari yang nilai Z negatif sampai Z sama dengan 0 itu sama saja dengan dari 0 ke Z positif. Tinggal yang nilai negatifnya kita anggap positif gitu ya. Nilai akan sama saja. Karena kita mencari luas daerahnya ya. Ya sama. Bagaimana pula kalau oke, sama seperti ini katanya ya. Nah, ini sama dengan yang seperti ini. Nah, bagaimana kalau yang seperti ini? Ya, dia bukan salah satu Z-nya nggak ada yang 0, jadi dia antara Z negatif sampai Z positif gitu ya. Nah, ini bisa juga ya, ini bisa kita bagi 2, nanti kita jumlahkan ya, berarti ini kan antara Z sama dengan min 1,73 sampai Z sama dengan 0 ditambah luas daerah dari Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 2,51. Nah, nanti kita cari dulu ini. Kalau ini kan kita bisa sama dengan positif ya. Nah, 173 berarti di sini ya. 0,4582. 0,4582. Oke. Kemudian yang ditambah dengan yang 2,51. Kita cari 2,51. 2,51. Ini ya. 0,4940. Tadi 45, ini 49, berarti sekitar 94 ya. Ya, 94%. Kita lihat, coba kita cek. Benar enggak? Ah ya, 95, 95,22%. Ya. Oke, seperti itu ya, dijumlahkan. Dan bagaimana pula kalau dia Z negatif sampai Z negatif juga, dia nggak sampai 0 ini. Nah ya, maka kita cari nilai yang Z-nya kan dari min 2,73 sampai min 0,98 ya. Maka kita cari dulu berarti yang nilai ini saja 2,73 ya. Itu kan berarti luasan dari sini sampai 0 gitu ya. Sedangkan yang kita cari nggak sampai 0, dia sampai sini saja, min 0,98. Maka kita cari dulu nilai keseluruhannya, nanti dikurang dengan nilai yang ini 0,98 sampai sini kan gitu. Nah, maka kita cari nilai yang di tabel nilai 2,73 nanti dikurang dengan nilai yang 0,98. Nah, itulah nilai antara Z sama dengan min 2,73 sampai Z sama dengan min 0,98 ya. Ini dikurangkan gitu. Nah, bagaimana pula kalau Z-nya lebih besar dari min 1,09. Nah, oke. Nah, ini ya, berarti untuk keseluruhan gitu ya. Nah, maka kita harus ingat luas keseluruhannya adalah 1 ya, 1 atau 100%. 100% itu kan 1 ya. Nah, ya, jadi luas daerah di bawah kurva normal ini itu 1 atau 100% gitu ya. Nah, 1 atau 100%. Maka kalau luas ini saja, maka sama saja kita mencari luas daerah, luas keseluruhan itu 1 dikurang dengan luas yang kiri ini kan gitu ya. Nah, luas yang kiri gitu. Nah, luas yang kiri ya, kita lihat di sini yaitu dia berarti Z kecil dari min 1,09. Nah, di sini coba kita lihat ya. Nah, di sini ya. Nah, Z 0,9 dan Z 0,8. Oke. Ya. Jadi luas keseluruhan adalah 1 ya, dan dikurang dengan Z kecil dari min 1,09. Atau bisa juga dengan ya. Ini kan dari Z sama dengan 0 ke kanan itu kan setengah berarti ya. Karena dia sama besarnya nih. Dari 0 ke kanan dengan 0 ke kiri itu sama. Nah, maka ini bisa kita gunakan kalau cara yang di sini dia gunakan setengah ya, Z 0 ke kanan atau 0 positif ini kan setengah ditambah Z antara min 1,09 sampai Z sama dengan 0. Nah, sedangkan Z antara min 1,09 sampai 0 Z sama dengan 0 itu kan kita sudah pelajari tadi ya. Kita tinggal cari di tabel Z 1,09 itu nilainya berapa, nanti ditambah dengan setengah. Nah, itulah nilainya. Nanti ternyata nilai
dari tabel Z ya, 1,09 itu adalah 0,3621, nanti ditambah dengan setengah. Oke, jadi yang 0,36621 itu baru luas ini saja nih. Luas ini. Yang ini luasnya adalah setengah ya, 0,5 gitu. Karena luas keseluruhannya adalah 1. Dan ini sama kiri dengan kanan ini dia luasnya sama. Berarti ini setengah-setengah gitu ya. Sedangkan untuk mencari dari sini ke 0 ya, ini kan Z sama dengan 0. Ini kan seperti tadi yang sudah kita sebutkan di awal ya. Oke, seperti itu kira-kira berbagai macam ya cara. Ini juga Z sama besar dari sini, berarti ini kan nanti setengah dikurang dengan yang ini ya. Untuk mencari ini kan tinggal cari di tabel 1,96 gitu ya. Berarti kan luas keseluruhan ini kan setengah, berarti setengah dikurang yang putih ini, maka itulah nilai yang hitam gitu ya. Nah, di sini setengah dikurang 0,4750. Jadi nilai Z di tabel ya 1,96 itu nilainya adalah 0,4750. Maka setengah dikurang nilai tersebut. Itulah nilainya ya. Oke, sudah banyak beragam cara atau variasi soal bagaimana menentukan nilai atau luas daerah di bawah kurva normal dengan menggunakan tabel distribusi normal standar atau baku ya. Distribusi normal baku. Nanti silakan dicoba sendiri. Nanti kita berikan soal latihan. Akan teman-teman untuk mencoba. Di sini juga ada ini contoh penerapan kasus ya. Nanti silakan dicek sendiri. Di sini sudah ada penyelesaiannya. Oke. Dengan rumus ini. Ini kita sudah jelaskan tadi semua ini. Silakan nanti ini sudah dicoba sendiri ya. Oke. Rasa itu penting ya bagi teman-teman nanti ketika menyusun skripsi ataupun mengolah data penelitian ya. Ini sangat sering kita menggunakan tabel distribusi ini ya. Kalau dia distribusi normal, silakan nanti saya kira teman-teman sudah bisa untuk menentukan luasan daerahnya atau nilainya tadi ya. Baik, di sini kita perlu memberikan sedikit contoh ya. Ini contoh soal. Kalau tadi contoh untuk membaca tabel gitu dengan berbagai ragam bentuknya. Sekarang kita lihat contoh seperti ini. 15% dari tamatan SMA merupakan hasil PMDK. Sampel acak yang berukuran 600 tamatan SMA telah digunakan. Tentukan nilai kemungkinan yang akan terdapat. Paling sedikit 70 orang dan paling banyak 80 sebagai hasil PMDK. Jadi katanya tadi kasusnya di awal begini ya, ada 15% dari tamatan SMA merupakan hasil PMDK. Jadi diberikan atau diketahui suatu jumlah atau persentase dari tamatan SMA secara keseluruhan ya, yang merupakan lulusan dari PMDK ya. PMDK ini sekarang itu apa namanya? SBMPTN ya. Ini istilah lama ini. Jadi 15% tamatan SMA itu lulus PMDK ya, PMDK atau undangan ya ini. Kemudian kita ambil dari mungkin ribuan atau ratusan ribuan atau bahkan jutaan mungkin tamatan SMA yang ada itu. Kita ambil 600 secara acak, 600 orang gitu ya, secara acak. Maka dari 600 itu ya katanya tentukan peluang atau nilai kemungkinan atau peluangnya gitu ya. Paling sedikit 70 orang dari 600 itu, atau paling banyak 80 orang, paling sedikit 70, paling banyak 80. Nah, ini kasusnya gitu ya, paling sedikit 70, paling banyak 80. Jadi X-nya itu antara 70 kecil sama 70, besar sama 70 dan kecil sama 80 gitu ya. Paling sedikit 70, paling banyak 80 sebagai hasil PMDK tersebut gitu, dari 600 orang kita ambil secara acak ini.
Kemudian soal yang kedua, lebih besar atau sama dengan 100 orang yang memperoleh PMDK. Berarti X-nya itu besar sama dengan 100 gitu. Ya, nanti peluangnya seperti apa? Baik, sekarang kita lihat bagaimana penyelesaiannya. Oke. Sekarang yang A dulu ya, X bukan antara, tapi X kecil atau besar dari besar sama dengan 70, besar sama 80. Nah, ini ya, seperti ini. X terletak antara 70 kurang setengah. Oke. Ya. X terletak antara X lebih besar dari 70 kurang setengah, X lebih kecil dari 80 tambah setengah. Atau seperti ini katanya. Jadi ini dikurang setengah kan 69,5, ini 80,5. Oke, kemudian mu itu sama dengan persentase nasional atau persentase keseluruhan kan 15%, berarti 0,15 dikali jumlah sampelnya 600 ya, ini sama dengan 90. Itu mu ya. Kemudian sigma sama dengan akar dari jumlah sampel dikali persentase populasi ya, dikali 0,85 ya. Jadi dikali ini persentase populasinya ya. Ini 1 dikurang persentase populasi ini ya, 0,85. Nanti sama dengan 8,75 ya. Jadi dikalikan dulu, kemudian cari akarnya. Sama dengan 8,75. Jadi sigma sama dengan 8,75. Kemudian di sini ada Z1 dan ada Z2. Untuk Z1 ini yang 69,5 tadi ya. Yang di batas bawahnya. Dan 9,5 dikurang 90. 10 yaitu adalah ya, jadi 90 itu tadi kita sudah ya. Nah, ini mu-nya sigma-nya 8,75. Oke, 69,5 ini batas bawah dikurang mu dibagi sigma. Dapat nilai min 2,34. Sedangkan Z2 itu batas atasnya 80,5 dikurang 90 per atau mu ya, mu dibagi sigma ya, sama dengan min 1,09. Nah, sehingga luas daerah yang mau kita cari itu adalah antara Z antara ini ya dan ini gitu ya. Nah, kalau sudah tahu luas daerah yang mau dicari itu Z antara ini dengan ini, maka kan tinggal praktekkan apa yang sudah kita sebutkan di awal tadi ya. Bagaimana menentukan luas daerah di bawah kurva normal atau kurva standar itu ya. Nah, maka ini kan dari negatif ke negatif ya, negatif. Maka kita cari yang nilai ini dulu di kurva, kemudian dikurang dengan nilai ini kan gitu. Nah, itulah nilainya. Nah, maka kita peroleh di sini. Makanya di sini adalah luas ini sampai 0 dikurang luas daerah ini sampai 0 gitu kan. Nah, yang ini kan lihat di tabel nilainya adalah ini. Ya, jadi kalau keliling angka 2,34 nilainya di tabel adalah 0,4904. Sedangkan nilai 1,09 itu sama dengan 0,3621. Ini kita kurangkan dapat 0,1283. Maka inilah nilainya ya. Jadi nilai kemungkinan terdapat paling sedikit 70 orang, dan paling banyak 80 orang sebagai hasil PMDK dari 600 orang yang kita pilih secara acak gitu, itu kemungkinannya adalah 12,83%. Ya, oke, seperti itu. Dan yang B atau yang kedua, berapa peluang ya lebih besar atau sama dengan 100 orang yang memperoleh PMDK. Oke, lebih besar atau sama dengan 100. Artinya kita mau cari apa? Ya, ini ya. X besar dari 99,5. Ya, 99,5. Karena tadi ya kita ini batas bawahnya kan berarti kita kurang 0,5 kan gitu. Kan dari nilai ini tadi kan 70. Oke, satu di sisi saja ya. Ini 70 sampai 80.
maka yang ini dikurang 0,5 sebagai batas bawahnya, nanti yang ini ditambah 0,5. Nah, untuk kasus yang B ya, yang B ini kan yang kita cari kan besar atau sama dengan 100. Besar atau sama dengan 100, berarti nilainya kan ke kanan ini ya. Nah, maka nilainya ke kanan berarti ini kan sebagai batas bawah dari X yang kita mau cari ya. Maka ini dikurang 0,5 karena batas bawah dikurang 0,5, batas atas ditambah 0,5. Nah, maka di sini kita dapatkan yaitu X besar dari 100 dikurang 0,5 yaitu 99,5. Maka luas Z menjadi adalah luas Z itu yang besar dari batas bawahnya dikurang mu dibagi sigma, sama masih yang tadi ya angka-angkanya ya. Nah, maka ini kita peroleh hasil ini adalah 1,09, itu positif. Nah, maka daerah kurvanya yang kita cari adalah 1,09 itu kira-kira di sini, karena di sini 0 ya, berarti yang sebelah kanan karena positif. Berarti yang besar dari ini berarti kan yang hitam ini, berarti yang mau kita cari luas daerahnya berapa gitu. Maka kalau untuk mencari luas daerah ini cara tadi bagaimana? Yaitu yang luas daerah ini ya, yang dari 0 sampai ke tepi ini kan nilainya setengah. Maka setengah dikurang dengan kita cari ini di tabel gitu ya. 1,09 itu berapa di tabel. Maka di sini adalah luas setengah kurva normal dikurang luas Z antara 0 sampai 1,09. Nah, ini setengah dikurang di tabel nilai 1,09 itu adalah 0,3621. Maka hasilnya pengurangannya adalah 0,1379. Nah, jadi kemungkinannya adalah 13,79% gitu ya. Oke, seperti itu kasusnya. Jadi yang pertama yang kita harus tahu, yang kita pahami adalah bagaimana membaca tabel tadi, tabel kurva normal standar ya, itu tentang luasan daerah ya. Kemudian yang kedua, bagaimana menerjemahkan soal. Kemudian dari soal kita bisa tahu nilai Z antara berapa sampai berapa yang kita mau cari gitu. Nah, sehingga kalau sudah tahu nilai Z antara berapa sampai berapa, maka kita bisa gunakan tabel tadi, karena kalau kita sudah tahu cara menggunakannya. Baik, di sini ada latihan, silakan teman-teman untuk pelajari sendiri. Saya akan cepat saja ya, nanti akan silakan dilihat sendiri. Ini ada 3 soal. Baik, sekarang kita masuk ke subbab yang kedua, distribusi student atau distribusi T ya, kita kenal sebagai distribusi T. Oke, pada waktu penelitian ya, distribusi T ataupun saat menyusun skripsi, teman-teman pasti nanti akan bertemu dengan tabel T, sering sekali ketemu ya. Nah, biasanya digunakan untuk membuktikan hipotesis dari penelitian kita. Ya. Baik, silakan nanti dicek di sini ada. Saya tidak akan ini, cukup untuk diketahui saja bahwasanya untuk distribusi T ini bentuk persamaannya adalah bentuk fungsinya ya, itu Ft sama dengan K dibagi 1 tambah T kuadrat per N-1 dipangkatkan min setengah N ya. Oke, N itu kita lihat ya. Ya, N itu biasanya banyak sampel ya. Kalau N besar populasi biasanya. Oke, dan K merupakan ketetapan yang besarnya tergantung dari besar N. Oke, seperti itu ya. Oke, di sini sudah kita lihat. Kita langsung membaca tabelnya ya. Jadi ada juga tadi ada tabel Z ya, atau tabel distribusi normal baku. Sekarang ada tabel T ya, untuk distribusi student. Oke, sekarang kita mau jadi gini. Untuk membaca tabel T ini kita mesti tahu sampelnya berapa ya. Di sini disebut ya, bilangan M-1 disebut derajat kebebasan atau DK ya. Derajat kebebasan. Derajat kebebasan itu nilainya adalah jumlah sampel dikurang 1. Oke, di sini tabelnya DK ya. Kolom DK itu ada 1 sampai tak hingga di sini ya. Kemudian untuk kolomnya di sini ada T 0,995,
ada T 0,99, ada T 0,975 ya. Oke, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Ini 1 kurang alfa ya. Jadi kalau seandainya biasanya penelitian sosial atau penelitian pendidikan biasanya menggunakan alfa 0,05 atau 5% gitu ya. Maka di sini T yang angka yang di sini ya, indeks ini kita pakai adalah 1 dikurang 0,05, berarti 0,95 ya. 95. Oke, di sini. Jadi yang biasa kita gunakan itu yang di kolom ini nilainya ya. Biasanya. Nah, misalnya kita menggunakan penelitian dengan tingkat kepercayaan 5%, 95%, tingkat kepercayaan 95% atau 0,95. Kemudian kita menggunakan misalnya sampel kita sebanyak 20 orang. 20 orang ya. 20 orang. Maka DK yang kita pakai adalah N-1 ya. Jadi N-nya sama dengan 20. Berarti kan dari sini kita dapat DK atau derajat kebebasannya adalah N kurang 1, berarti 20 kurang 1 yaitu 19. Nah, maka kolom yang 19 yang atau baris ke 19 ini akan kita lihat nih. Nah, kalau alfanya 0,05 atau 5% ya, berarti tingkat kepercayaan dalam penelitian kita itu adalah 95% atau 0,95. Maka kita lihat yang di sini. Maka T tabelnya ya, jadi ada T tabel, ada T hitung. Nah, kali ini kita mau lihat cara mengetahui atau menentukan T tabel ya. Jadi kalau penelitiannya seperti ini, kasusnya tadi ya, alfanya 5% atau tingkat kepercayaannya 95% dengan jumlah sampelnya 20, berarti derajat kebebasannya 19, maka T tabelnya adalah 1,73. Maka T tabel ya, itu sama dengan 1,73. Nah, nanti berdasarkan perhitungan kita baik secara manual ataupun menggunakan aplikasi ya terhadap penelitian kita juga akan dapat menentukan dari data yang kita peroleh itu, dapat menentukan T hitungnya. Nanti kita bandingkan T hitung dengan T tabel, maka kita dapat memutuskan ya hipotesis 0 atau H0 kita ditolak atau diterima nantinya. Seperti itu ya nanti penggunaannya. Maka sangat penting sekali mengetahui cara membaca T tabel ya bagi teman-teman yang akan menulis skripsi ya. Oke, seperti itu kira-kira caranya. Ini sudah saya rangkum, nanti dibaca sendiri saja untuk tambahan pengetahuan ya. Oke, seperti ini. Ini alfanya 1%, maka kalau 1% berarti tingkat kepercayaan penelitian kita 99%. Biasanya semakin tinggi tingkat kepercayaannya, maka semakin bagus penelitian tersebut ya. Karena dia errornya lebih kecil gitu terhadap hasil yang diperoleh. Oke, seperti itu ya. Dan biasanya penelitian sosial tidak harus harus besar tingkat kepercayaannya. Biasanya kita pakai 90 atau 95%. Kalau penelitian kedokteran ya, atau penelitian bagaimana membuat keamanan pesawat dan seterusnya, menentukan tingkat keamanan pesawat ya, itu memang butuh alfa yang sangat kecil ya, sehingga tingkat kepercayaannya itu mendekati 100% gitu ya. 99,99999% gitu ya. Sehingga R-nya kecil. Oke, seperti itu. Nanti tergantung maka kolom yang kita gunakan tergantung tingkat kepercayaan dari penelitian yang kita gunakan. Ya, seperti itu. Oke, ini ada contohnya ya, contoh penggunaannya. Ya, tadi sudah saya berikan juga ya. Ini N-nya 14 atau sampelnya 14, alfanya 5% ya. Berarti kolom yang kita lihat tadi ya. Maka kita 0,95 sorry. Tingkat kepercayaannya 0,95 ya. Atau 95%.
Berarti dari sini kita peroleh DK kan, derajat kebebasan itu sama dengan 13 ya. 13 alfanya 5%, maka tingkat kepercayaannya itu 95% atau 0,95 gitu ya. Oke, kemudian kita lihat daftar di bawah kolom ini ya. Kita cari bilangan ke-13, barisan ke-13 dan ikuti ke kanan ya katanya. Di kolom T 0,95. Kita lihat ya. Oke, 13 berarti sini tabelnya juga 0,95. Berarti di sini katanya 0, atau 1,77. Ya benar ya, 1,77. Artinya apa? 1,77 itu ininya ya, nilai titiknya tadi. Kita ingat tadi ya, menghitung di bawah kurva normal ya. Ini 1,77 itu adalah titik di sini. Nah, berarti luasan daerah yang hitam berarti itu adalah 95%. Yang ini adalah 5% gitu ya. Jadi T 0,95 itu adalah tingkat kepercayaannya, atau di sini disingkat dengan P. Dalam kurung ini adalah DK-nya. DK-nya itu N-1 itu 13. Ini sama dengan 1,77. Nah, luas daerahnya sebesar 0,95. Ini tingkat kepercayaan ya. 0,95 atau 95%. Oke, terbentang mulai dari nilai T sama dengan 177 ke arah kiri ya. Oke, seperti ini. Baik, seperti itu kira-kira contohnya. Nah, begitu juga dengan di antara ini. Silakan teman-teman untuk memahami sendiri ya. Kalau untuk yang ini saya tidak perlu saya jelaskan lagi. Oke, di sini ada contoh untuk latihan teman-teman. Silakan dikerjakan. Oke, baik teman-teman semua, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dalam waktu yang tidak lama. Akan saya upload lagi video untuk pertemuan yang ke-11. Sampai jumpa lagi, tetap jaga kesehatan ya. Kemungkinan di awal bulan depan kita sudah UAS, jadi persiapkan diri belajar lebih giat lagi ya untuk terus menonton video-video kita. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.